pasti sehat-sehat aja kan? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu lagi.
berkat yang telah Engkau limpahkan dari hari ke hari ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati Pak Japet yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi para pelajar Kristen yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita datang dalam perenungan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita memulai, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini juga kami ada, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Berkati Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik pada saat ini ketika hati mereka penuh dengan sukacita, ketika hidup mereka ada di dalam pencobaan, ketika hidup mereka pada saat ini ada dalam duka cita. Kami juga berdoa Tuhan jadi penghibur dalam kehidupan mereka. Teguhkan iman percaya para anak-anak-Mu supaya hari-hari ini, hari yang mereka punya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, dan sebelum kita memulai untuk memasuki renungan kita baca di dalam 1 Petrus yang kedua ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah sebagai orang merdeka, hiduplah sebagai seorang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah. Beberapa hari lalu atau minggu yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan kita. Arti kata merdeka adalah ketika kita sudah terbebas dari belenggu, atau kata freedom itu tidak ada lagi yang membuat kita ada di dalam penjajahan, atau sudah lepas semua belenggu yang mengikat kita, dan kita menjadi orang-orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita adalah supaya kita benar-benar hidup merdeka. Sebagai seorang pelajar, kita harus benar-benar hidup secara merdeka di hadapan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita masih muda, kita banyak sekali tuntutan, banyak sekali hal yang membuat kita terkadang lupa akan Tuhan. Di dalam kemerdekaan itu kita tidak pernah bisa lupa akan para jasa orang-orang yang membuat atau memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, firman Tuhan di dalam Yohanes bilang seperti ini, hanya kasih Allah atau darah Tuhan Yesus yang bisa memerdekakan hidup saya dan kalian semua. Jadi Tuhan bilang seperti ini, sebagai remaja atau pelajar Kristen, biarlah kita hidup dalam kemerdekaan. Artinya apa? Kita menyadari benar, memang kita sekarang sudah merdeka. Untuk memperoleh kemerdekaan itu memang sulit, tapi mempertahankan sebuah kemerdekaan atau mengisi sebuah kemerdekaan itu jauh lebih sulit daripada merampas atau memperoleh kemerdekaan itu. Jadi kalau kita lihat di sini adalah supaya kita benar-benar mengetahui hidup kita. Kita sekarang tidak lagi dijajah oleh bangsa lain, tapi kita kadang-kadang dijajah oleh keinginan diri kita sendiri, oleh apa yang menjadi cita-cita kita. Terkadang Tuhan bukan nomor yang pertama dalam kehidupan kita, tapi Tuhan itu kadang-kadang nomor yang sekian dikalahkan oleh cita-cita yang sedang ingin kita raih. Tapi firman Tuhan katakan seperti ini, jangan hidup seperti orang-orang yang menyalahkan kemerdekaan itu. Dan ingatlah, firman Tuhan juga katakan seperti ini, musuh kita adalah iblis seperti singa yang meraung-raung, yang setiap hari dia berkeliling. Siapa yang lemah, maka dia akan menerkam orang yang lemah itu. Sehingga kita tidak lagi merdeka, tetapi kita menjadi hamba dari dosa. Dan ketahuilah sebagai seorang remaja, itu sangat mungkin sekali terjadi dalam hidup kita.
karena kita belum menjadi diri kita sepenuhnya. Kita masih mencari diri kita. Dalam proses pencarian diri kita, kadang-kadang kemerdekaan itu bisa dirampas oleh pihak lain. Jadi di sini dikatakan seperti itu. Dan di ayat yang ke-16 tadi dikasih tahu bahwa kita harus benar-benar menjaga kemerdekaan yang kita punya, supaya kita tidak kembali lagi dijajah. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Artinya ketika kita hidup dalam kemerdekaan, kita tidak bisa seenaknya saja berbuat seperti yang kita ingini. Tapi yang harus kita tahu, berbuat di masa muda kita seperti yang Tuhan ingini. Pelajar-pelajar yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin berat bagi kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita melakukan kehendak Bapa, maka kita menjadi pelajar atau remaja yang selalu merdeka. Dan kita jangan pernah menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada diri kita masing-masing. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Artinya apa? Kita dalam kemerdekaan ini kita tetap rasa takut kepada Tuhan dan tetap melaksanakan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam berkata, berhati-hatilah dalam berbuat sesuatu. Apakah itu kehendak Allah atau kehendak dirimu atau kehendak iblis? Hormatilah semua orang dalam kemerdekaan. Bukan berarti kita tidak harus menghargai orang lain, tapi kita harus menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya lewat kemerdekaan yang kita punya, kita masih memberi rasa hormat kepada orang lain. Kasihlah saudara-saudaramu ketika sudah merdeka. Tunjukkanlah kasih yang kita punya, supaya lewat apa yang kita perbuat, lewat itu orang melihat ada kasih Kristus yang sudah memerdekakan kita. Dan yang terakhir, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Dan di situ yang paling terpenting dalam kemerdekaan ini adalah kita harus takut kepada Allah dan menghormati Dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita benar-benar merdeka dan dikendalikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau Tuhan sudah memberikan firman-Mu bagi kami, supaya kami hidup merdeka, tapi benar-benar hidup di dalam tatanan kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Anak-anak-Mu Bapa, dimanapun mereka berada, ingatkan mereka supaya tidak terjajah oleh keinginan mereka, oleh kuasa kegelapan atau hal-hal yang lain. Kami berdoa, merdekakan mereka dan buat mereka hidup dan menghormati orang lain, bukan dibudak oleh dosa, tapi menjadi hamba Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga membawa Indonesia supaya penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin.